Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin ya, untuk terbarunya. Jadi kemarin sudah saya upload juga untuk analisa si Bitcoin. Jadi memang perihal speechnya si Jerome Powell mengenai rapatnya di awal bulan depan ya, memang adanya kenaikan suku bunga itu kisaran 0,5% sampai sekitar 1%. Nah, nanti bakalan diputuskan waktu tanggal 5 Mei tersebut ya, jadi kita prepare aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja lah intinya dari speech si Jerome Powell tadi malam. Jadi kemarin di video kemarin juga sudah saya infokan untuk secara daily dan hourly khususnya 1 jam ya, ada potensi penurunan. Oke. Nah, jadi ini bahas dulu untuk secara weekly dulu teman-teman ya. Ini secara weekly kemarin juga sudah saya infokan. Karena memang kan kita lihat ini adanya persamaan seperti sebelum-sebelumnya ini. 1 2 3 red candle ya. Kemudian ini 1 2 3 red candle, kemudian adanya bullish candle nih sama. Jadi memang ada kecenderungan kita membentuk seperti jarum ke atas ya, cuman closingnya di bawah nih, agak ke bawah seperti sebelumnya nih. Ya, 3 bearish candle terus bullish candle-nya itu bikin jarum ke atas nih. Jadi kurang lebih gambarannya masih sama lah ya. Nah, kita memang sampai menjelang akhir bulan ini masih ada kemungkinan ya maybe kita testing kembali ya terhadap garis tengah-tengah channel ini ya untuk pergerakan si Bitcoin weekly-nya ya. Ini bisa juga ya, itu maybe di sekitaran 43 sampai 44 ribuan dolar itu masih ada kemungkinan. Jadi ya tinggal kita lihat aja lah seperti apa ya. Cuman kalau memang kita belum mampu berada di atas 44 ribu dolar secara closingnya, yaitu memang lebih cenderung untuk dia bisa drop ke bawah lagi atau testing di trendline support bawahnya ini. Kurang lebih seperti itu gambarannya guys. Oke. Nah, ini untuk daily time frame-nya lebih detail lagi, lebih clear lagi ya. Memang sebelumnya sempat saya bahas nih. Kalau misalkan kita adanya rebound ya, kemudian di sini adanya beberapa golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5. Di situ ada confluence of resistance di sekitaran 42.000 sampai 43 ribuan. Kemungkinan bisa ke reject karena di situ juga ada EMA 34 dan 55 juga secara daily time frame kita bisa lihat ya. Jadi kalau memang dia going up lalu adanya rejection di area situ ya, overall kalau kita lihat dia cuman create yang namanya lower high. Nah, dari highest point sebelumnya. Jadi ketika drop mantul ya, ini untuk drop lebih dalam lagi bisa teman-teman ya. Cuman sekarang ini apakah kalau misalkan yang nanya nih, oh berarti dead cat bounce ya kurang lebih, apakah masih bisa dia naik lagi? Ya kemungkinan pasti masih ada aja teman-teman ya. Secara overall kalau dia mampu close ya, close candle daily di atas EMA 34 dan 55 ini ya, ada indikasi cukup positif untuk dia bisa coba testing kembali ke next resistance-nya. Kalau misalkan dia nggak mampu closing di atas EMA 34 dan 55 ini ya, kita bisa lihat nih ya, ini beberapa kali percobaan nggak mampu closing di atasnya ya, kemungkinan akan sore ataupun glosor lagi gitu teman-teman. Ini secara daily-nya. Oke. Nah, ini untuk 4 jamnya kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Ada beberapa area atau range resist terdekat secara time frame 4 jam dan support yang harus kita perhatikan. Oke, jadi saya remind sedikit aja ya, teman-teman. Di sini ada yang sudah saya tandain dengan garis putus-putus warna hijau ini ya. Itu di sekitaran 41.400 sampai 41.600-an dolar. Resisten pertama ya. Kemudian next lagi di sini di antara dua garis putus-putus warna merah ini, itu di sekitaran 42.100 sampai 42.300-an dolar. Oke, itu resisten kedua. Next lagi di garis putus-putus kuning ini teman-teman, di antara dua ini. Nah, yang sebelumnya menjadi support and resistance juga, itu di sekitaran 42.800-an sampai 43.300-an dolar. And then kita bisa lihat ya, dia going up terus ya, mencoba naik terus walaupun sebelumnya dia sempat ke reject di area resistance kedua ini. Cuman langsung gak lama dia mantul dari EMA 34-nya di sini. Kita bisa lihat nih, ada pemantulan going up ya, mampu break dari resistance kedua, langsung masuk ke resistance ketiga. Langsung di sini kita bisa lihat tekanan yang seller cukup signifikan datangnya. Tekanannya kita bisa lihat di sini bearish candle 3 besar-besar teman-teman ya. Kemudian dia drop, jebol juga EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya ya, ini sampai di 39.700-an nih. Wih, gila, cukup dalam teman-teman. Dan penurunannya kalau kita ukur dia turun berapa persen gitu ya, dari highest point-nya ke bawahnya ini kurang lebih 7,5% lah turunnya ya. Jadi cukup ekstrim lah ya teman-teman turunnya. Dia sampai hit di kisaran area
bawah ini ya. Sebelumnya kita bisa lihat menjadi support and resistance juga sampai sedalam itu. Kemudian dia lagi mantul, ini testing kembali di support and resistance yang sebelumnya sempat saya bahas juga di sekitaran 40.500-an dolar nih. Dia lagi coba testing di area situ. Next target di kisaran berapa? Pasti di EMA 34 dan 55-nya. Time frame 4 jam atau di sekitaran 41.000 sampai sekitar 41.000 sampai 41.200 dolar lah. Itu menjadi next target resistance untuk si Bitcoin. Nah kemudian kalau misalkan lebih clear lagi, coba kita pantau untuk secara 1 jam time frame. Kemarin juga sudah saya infokan karena saya pribadi melihat ini adanya rising wedge pattern, di mana itu adalah salah satu bearish pattern yang kecenderungannya lebih besar probabilitas untuk dia bisa breakdown. Dan kemarin pembahasan saya waktu dia nyentuh di kisaran sini ya. Ini di sini sekitar 41 ribuan dolar ya. Kita kemarin menginfokan, atau saya pribadi menginfokan kalau misalkan dia breakdown bisa visit ke kisaran 39.500-an atau sekitar 40 ribuan dolar. And then kalau misalkan dia mengalami pemantulan, bisa diperhatikan untuk trend line bagian atas ini. Kita bisa lihat sebelumnya kena reject, and then terakhir kali ini dia testing sampai kisaran 42.800-an, kena reject, teman-teman ya. Di sini kena reject, langsung jebol nih. Ya, trendline supportnya jebol, EMA 34 dan 55 juga jebol. And then ini adalah dua area target yang kemarin sudah saya sampaikan, and then dia hit masuk sampai ke area kedua nih, bahkan ya, support resistance kedua nih. Dan sekarang lagi mencoba merangkak secara perlahan gini ya. Nah, kalau misalkan kita pakai Fibo sendiri dari swing low-nya swing high ke swing low ya. Next kita akan mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Di sini ada retracement 0,3 itu di sekitar 41.000 dolar. Next di retracement 0,5 atau sekitaran 41.300 dolar. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 41.765 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa next target resistance terdekat. Jadi potensial kalau memang dia ini udah drop nih, teman-teman, dia ini udah drop, ngelosor gitu kan. Nah, kemudian dia going up. Nah, kalau misalkan diperhatikan nih, ini bisa aja di beberapa target resistance ini, kalau memang dia ini masih bearish lebih memegang kontrol untuk jangka pendeknya, bisa aja dia kena reject untuk drop lebih dalam lagi atau testing ke kisaran 39.500-an atau bahkan di loss point sebelumnya di sekitaran 38.500 dolar ini bisa sekali. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk beberapa target resistance, area-area resistannya, jangka pendeknya dan supportnya juga. Ya, jadi kemarin sudah saya wanti-wanti sekali lagi karena memang adanya rising wedge ya. Walaupun kemarin saya sudah sampaikan mungkin nggak langsung dia soar, bisa aja dia going up dulu ya, testing dulu di trendline resistance ini, kemudian bisa aja malah reject di situ, nah baru endlosor gitu. Ya, jadi kemarin sudah saya wanti-wanti lah kurang lebih seperti itu untuk teman-teman sekalian. Jadi untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa target resistance jangka pendek ini ya. Kalau misalkan di sini dia malah sideways aja membentuk seperti range ini going up, terus dia sideways di sini aja membentuk seperti range, bisa aja dia going up lagi untuk testing di strong resistance atau high point sebelumnya di kisaran 42.600 sampai 42.800-an dolar. Itu adalah range area yang harus diperhatikan next lagi ya, teman-teman, untuk si Bitcoin, let's say jangka pendeknya lah. Semoga bisa membantu untuk video kali ini ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tentunya kalian harus dior dan analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing ya. Dan sampai jumpa untuk next video sama profit.